Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmu salihat. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكر ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Yang saya muliakan dan sama-sama kita cintai guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sajjaf, yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Al-Kharat Sasa Ustaz Ahmad bin Usman, yang saya muliakan para habaib dan juga para asatiza dan seluruh jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kurang lebih 2 bulan majelis ini tawakuf, atau tawakufnya majelis ini kurang lebih 2 bulan, dan pada hari ini kembali kita berkumpul. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Baitullah. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang sanggup dan mampu berkumpul pada hari ini di tempat yang mulia ini. Maka nikmat ini perlu kita syukuri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan kemarin usai, masuk kita pada bulan Syawal, saya yakin dan percaya kita seluruh kaum muslimin dan muslimat bergembira, bahagia, merayakan kemenangan Aidul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Pada hari itu semua orang bergembira. Tentunya gembiranya bermacam-macam. Ada gembiranya karena makna daripada Idul Fitri itu sendiri, kembali kepada Allah dalam keadaan suci setelah sebulan lamanya berpuasa, menahan hawa nafsu, dahaga, lapar, dan kemudian berharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bahagianya karena merasa alhamdulillah besok setara puasa lagi. Ada juga bahkan yang gembira, alhamdulillah kita sudah bebas makan. Macam-macam kegembiraan yang dialami oleh umat muslim pada saat itu. Namun hakikatnya kita bahagia karena kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sukacita. Kita merayakan pada hari raya dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil sebagaimana disunahkan oleh baginda kita Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir wat tahlil wat tahmid. Hiasilah hari rayamu dengan bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Namun tahukah kita di saat kita bergembira pada saat itu, ada makhluk Allah yang lain juga turut bahagia. Yaitu pada saat itu setan pun ikut bahagia. Mengapa? Bukankah kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu Allah buka, pintu-pintu neraka Allah tutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Setan itu diikat, dirantai. Nah, dalam Kitabus Siyam yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Musriyah pada tahun 1436 Hijriah, dia di dalam kitab itu menjelaskan makna daripada sufidati syayatin. Itu ada beberapa makna, diantaranya maksudnya adalah bahwa yang dimaksud dengan diikat di sini tidak sepenuhnya setan itu diikat. Buktinya pada saat itu masih ada saja yang berzina, masih ada saja yang mabuk-mabukan, masih ada saja yang mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Jadi tidak semua. Makna yang lainnya lagi adalah bahwa sufidat syaitan di sini adalah ala sabilil majaz, hanya kiasannya saja. Jadi tidak benar-benar diikat. Wa huwa ibaratun an ta'jizihim anil ighwa wa tazyinish syahwat.
yakni bermakna bahwa yang diikat di sini adalah dilemahkannya syaitan dari menyesatkan manusia dan menggoda manusia, menghiasi manusia dengan berbagai macam syahwat. Pada saat itu setan itu terbelenggu, seakan-akan terbelenggu, susah untuk menggoda manusia karena puasa yang mereka lakukan. Karena wijak berpuasa pada hari itu, maka setan-setan susah untuk menggoda manusia. Maka pada saat itu mereka seakan-akan terbelenggu, terikat. Nah, namun ketika masuk Syawal, setan turut bahagia. Kenapa? Karena orang-orang tidak lagi puasa. Peluang untuk menggoda manusia jauh lebih besar. Peluang untuk menyesatkan manusia jauh lebih besar. Maka walaupun Syawal artinya tinggi, tinggi dalam artian bukan kolesterolnya yang tinggi, bukan darah tingginya, tapi amal kita yang tinggi. Tinggi karena setelah Ramadan, mampukah kita mempertahankan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan? Ini godaannya semakin kuat. Oleh sebab itu, karena godaan semakin kuat itu, kita butuh majelis ilmu agar kita bisa istiqamah. Kita datang mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mendengarkan firman-firman Allah, nasihat dari para ulama agar kita itu istiqamah, menjalankan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau baik dalam memilih majelis, maka Allah akan memberikan status kepada kita. Bila kita keluar dari rumah, menginjakkan kaki kita dari rumah keluar untuk menuntut ilmu, maka status dari manusia biasa Allah angkat menjadi mujahid fisabilillah. Pada saat kita di tengah perjalanan atau pada saat kita menuntut ilmu berada di majelis kita meninggal, Allah ganti status dari mujahid menjadi syahid. Itu Allah pertegas jelas dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 122. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya semua orang mukmin itu pergi berperang. Seakan-akan Allah mau bilang, kalau kalian tahu amalan yang kalau kalian amalkan ini, maka pahalanya sama dengan berjihad fi sabilillah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa tidak sebagian dari golongan di antara mereka itu pergi untuk memperdalam ilmu agama? وَلِيُنْذِرَ قَوْمُهُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Mereka pergi menuntut ilmu, belajar, mencatat, maka kembali di rumah, mereka kembali ke kaumnya, mereka kembali kepada istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, mengajarkan apa yang mereka telah dapatkan. Maka sungguh sama dengan kita telah berjihad fi sabilillah. Kata Al-Imam Mustafa Al-Maraghi, itu ayat ini menunjukkan nilainya sama dengan berjihad fi sabilillah. Kalau berjihad artinya kalau kita meninggal, yang kita dapatkan adalah syahid. Kita dapatkan syahid daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan kita berada di majelis saat ini. Maka Masya Allah kita berada di majelis yang Allah berkahi. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan bagi kita yang berada di majelis saat ini. Bahkan Allah pertegas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran illahi ta'ala, thumma yudrikuhul maut." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk ingin berniat merubah dirinya menjadi lebih baik untuk Allahnya dan untuk Rasulnya, kemudian dia meninggal pada saat ingin merubah dirinya, maka sungguh Allah telah mencatat kebaikan. Maka bagaimana cara merubahnya? Para ulama mengatakan kalau ingin merubah, ya datang ke majelis ilmu. Ingin merubah dirinya, datang ke majelis ilmu. Bukankah ada cerita bahwa ada seseorang yang membunuh 99 orang dan ingin bertaubat? Para ulama mengarahkan dia untuk pergi ke majelis ilmu. Itu luar biasanya mulianya majelis ilmu. Diarahkan kita untuk datang ke majelis ilmu. Dia pergi
di tengah perjalanan meninggal, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah, keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu, berada di majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur pada hari ini, sekali lagi kita berada di majelis ini adalah nikmat yang besar. Kita mendengarkan berbagai macam nasihat dari para ulama. Oleh sebab itu, sekarang ini para da'i banyak sekali para da'i, dan semua da'i berharap agar kita bisa mendoakan mereka agar bisa istiqamah dalam jalan dakwahnya. Lebih khusus guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sajjad, beliau dengan sukarela datang dari masjid ke masjid untuk mengajarkan agama. Ini bukan perkara yang mudah. Beliau juga manusia biasa yang butuh doa dari kita semua. Maka kita doakan agar beliau istiqamah menjalankan ini semua, karena tidak semua orang yang sanggup melaksanakan apa yang dilakukan oleh guru kita saat ini. Saya teringat dulu di masa almarhum Allahyarham Al-Ustadz Husain Johari, atau kita kenal dengan Ustadz Darto, itu juga melakukan hal yang sama. Bahkan saking inginnya beliau bisa dakwanya ini menyentuh semua masjid-masjid, walaupun punya jadwal tiap hari di masjid tertentu, dia punya satu hari atau satu waktu dalam setiap bulannya untuk dakwah dari masjid ke masjid. Jadi sampai semua masjid di kota Ternate ini pernah dia datang dan berdakwah. Waktu itu bahkan saya pernah ikut sampai di belakang gunung. Jadi 1 bulan sekali masjid ini, sampai mulai dari kota sampai ke pelosok, sampai mutar. Pada saat itu dia melakukan itu agar dakwah tersentuh, dan itu bukan perkara yang mudah. Tanpa doa dari kita, tanpa juga istiqomahnya ulama-ulama kita, maka ini tidak mungkin bisa berjalan yang lancar. Oleh sebab itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang kepada guru kita, berikan keistiqomahan kepada guru kita, dan juga Allah berikan kesehatan kepada beliau agar tetap istiqomah berdakwah mengajarkan ilmu kepada kita. Demikian dari saya, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Al-Haj. Ini keutamaan atau fadilah daripada majelis ilmu. Mari kita sama-sama ikuti pencerahan kedua kepada Ustaz Ahmad bin Hafidh bin Usman. Tafadhal mastura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para asatid, khususnya guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sajjad. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Juga yang saya hormati Habib Alwi dan seluruh habaib yang hadir, juga para asatid, diantaranya pengasuh Pondok Al-Khairat Kalumpang, Ustadz Haj, Ustadz Jamal, Ustadz Sofyan, dan juga yang saya muliakan seluruh jamaah masjid Al-Muhajirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Juga yang saya muliakan Ami Kamil, mudah-mudahan berikan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, yang pertama, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Al-Haj, ini majelis sudah kembali dibuka setelah tawakufan kurang lebih 2 bulan yang diasuh oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sajjad. Insyaallah Habib Abdurrahman awqatu ma'murah bita'lim, waktu-waktunya beliau makmur dengan mengajar, dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini salah satu yang menjadi wasiat dari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Wasiat beliau kepada cucu beliau, Habib Segaf, dan wasiat untuk kita semua. Beliau katakan, wasrif awqatak fi ta'alimil wara. Curahkanlah, habiskanlah waktu-waktumu itu untuk mendidik umat. La tabtagi badalan hadzal mansab. Jangan engkau mencari jabatan lain kemudian meninggalkan tugas ini. Atas seorang muslim ya, untuk menyampaikan apa yang ia tahu daripada pengetahuan agamanya ya, sebagaimana itu yang dipesankan oleh Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Alhamdulillah ini majlis sudah dibuka, mudah-mudahan ini majlis istiqomah dan kita yang hadir pun mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Dan diantara tujuan atau ya, maksud dengan diadakannya majelis ilmu di masjid-masjid itu diantaranya adalah untuk meluruskan kembali orientasi hidup kita yang mungkin sudah belok. Orientasi hidup seorang mukmin adalah akhirat, bukan dunia. Terkadang kita dibuat sibuk dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Padahal Nabi SAW beliau bersabda, man asbaha wa hammuhu dunya. Siapa orang yang di pagi hari yang ada di pikirannya cuma dunia, dunia dan dunia, bagaimana mendapatkan keuntungan dunia dan lain sebagainya, maka kata Nabi SAW, syaddatallahu syamlah, akan Allah persulit urusan dunianya, farraqa jam'ah, akan Allah cerai-beraikan persatuannya, koalisinya akan dibubarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Bahkan ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ya'tihi minad dunya illa ma qusimalah, tidak akan datang kepadanya dunia kecuali bagian yang sudah ditentukan. Tapi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa hummuhul akhirah, siapa yang di pagi hari yang ada di pikirannya adalah akhirat, bangun pagi yang ada di pikirannya adalah sholat berjamaah, yang ada di pikirannya baca wirid, yang ada di pikirannya baca Quran, sholat duha, lain sebagainya, maka kata Nabi SAW, jama'allahu syamlah, akan Allah permudah urusannya, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alal ghina fi qalbih, Allah jadikan kekayaan ya, ada di dalam hatinya. Wa athathu dunya wa hiya radhimah, dan Allah berikan dunia dengan mudah, tidak perlu dia bercapek-capek, dunia yang akan menghampirinya. Hal ini juga sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dunia, ya dunya ukhdumi man khadamani, wahai dunia layani orang yang melayaniku, wastakhdimi man khadamaki, dan jadikan pelayan orang yang melayanimu. Artinya kalau kita sibuknya sama Allah, dunia itu akan datang kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau yang kita kejar itu adalah dunia, maka kita akan diperbudak oleh dunia. Seorang penyair bila mengatakan, masalul rizqi alladhi tatlubuhu masalid dhillil ladzi yamshi ma'ak. Perumpamaan rezeki yang engkau cari itu sama halnya dengan bayangan yang berjalan bersamamu. Anta la tudrikuhu taba'an, kamu tidak akan bisa mengajarnya. Lakin idza wallaita anhu taba'ak, tapi kalau kamu berpaling dari bayangan tersebut, dia yang akan mengajarmu. Kalau yang kita jadikan tujuan, orientasi kita adalah akhirat, dunia akan ikut sama kita. Tapi sebaliknya, yang kita jadikan orientasi hidup adalah dunia, maka kita akan diperbudak, kita akan dibuat capek, dan kita akan dilalaikan dari akhirat. Nah, untuk supaya meluruskan orientasi kita yang merupakan akhirat, ya, perlu kita untuk sering hadir ke majelis ilmu, ya, sebagaimana yang tadi disampaikan. Perlu kita untuk apa istilahnya, mengecas. Kalau HP itu dia lobet, dia perlu dicas. Bagaimana keimanan kita? Yang namanya keimanan manusia itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan kita hadir majelis seperti ini. Ya. Semoga kita doakan Habib Abdurrahman diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu hadir di majelis ilmu, ya, mendengarkan kajian-kajian agama, sehingga dengan itu akan bertambah keimanan kita. Hakadzamini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah semangat kita lagi untuk menghadiri majelis ilmu. Mari kita sama-sama mengikuti pembukaan kajian kita pada hari ini oleh guru kita.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para asatiz, wabil khusus yang telah memberikan ceramah, Ustaz Ahmad bin Usman, Ustaz Al-Hajj, dan seluruh para asatiz, Ustaz Jamal, dan para orang tua yang hadir, Sayyidul Walid Habib Kamil As-Sagaf, wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Begitu juga pengurus Masjid Al-Muhajirin, Ketua BKMT-nya Bapak Paman Zain Abbas, wal Ustadz Abdurrahman Bakfir, wal Habib Alwi Albar, wa jamil hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zayyina linnas hubbu syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantara minaz zahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth, dzalika mata'u hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi sehingga terlihat indah bagi manusia rasa cinta dan senang kepada wanita, anak, dan juga harta yang berlimpah berupa emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, tanah, pertanian. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ayat ini menafsirkan firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Jadi kita harus memahami bahwa semua ini yang ada di dunia itu fitnah. Makna fitnah di sini adalah ujian. Siapa yang terperdaya dengan perhiasan-perhiasan tersebut, maka dia orang yang tertipu. Siapa yang tidak terperdaya, tidak membuat dia lalai dan lupa, maka dia orang yang selamat. Hanya ada dua pilihan, menjadi orang yang selamat atau orang yang tertipu. Dan fitnah terbesar itu adalah fitnatul dunya, fitnatul mal, fitnatul dinar wa dirham, fitnah harta. Allah Ta'ala selalu mengatakan di dalam Al-Quran bahwa harta itu bisa menjadi ujian. Anak-anak juga bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Istri-istri juga bisa menjadi ujian bagi suaminya. Apabila harta yang dimiliki membuat dia menjadi lupa akan kewajiban dia, membuat dia lupa akan adanya kehidupan akhirat, maka harta itu menjadi fitnah baginya. Tapi kalau tidak membuat dia lupa, tidak membuat dia lalai, maka harta itu bukan menjadi fitnah, tapi nikmat. Dengan harta itu tidak membuat dia lalai kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang selamat insyaallah. Begitu juga dia mendidik istrinya, dia mendidik anaknya menjadi istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka anak dan istrinya bukan menjadi fitnah, tapi menjadi nikmat baginya, menjadi penolong baginya di akhirat nanti.
Masalah harta yang menjadi fitnah terbesar di zaman kita ini uang. Di masa Nabi dinar wa dirham. Kalau kita flashback ke belakang, awal mula adanya uang itu di zamannya Kan'an, anak turunan Nabi Adam. Ada juga yang berpendapat di masanya Nabi Allah Idris alaihissalam sebagai orang pertama yang membuat uang, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya, yang lahir 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Tapi kalau sejarah umum, itu yang pertama kali membuat uang logam, itu satu bangsa namanya Lydia. Masa Lydia itu masuk di wilayah Turki kurang lebih abad 6 sebelum Masehi. Kemudian uang kertas pertama kali dibuat oleh orang Cina, orang Cina di dinasti Tang, abad 7 sebelum Masehi. Nama uang kertasnya itu Jiaos namanya uang kertas itu. Nah, uang di dalam kajian ilmu tasawuf atau harta itu dalam bahasa Arab disebut dengan malun. Makanya disebut ada zakatul mal, zakat harta. Al-Imam Ibnu Arabi menerangkan bahwa kata harta itu diambil dari kata mailun, yang artinya cenderung atau condong. Mala yamilu mailan, ya, dari bahasa dari kosakata mala yamilu mailan, condong atau cenderung. Artinya, kata Ibnu Arabi, orang dalam hatinya terlampau mencintai harta. Kalau suka harta, semuanya suka. Itu fitrah. Suka istri, suka perempuan, suka anak, cinta, ya. Itu Allah bilang hubbu syahwat, fitrah di situ. Senang kepada uang, senang itu gak dilarang karena itu fitrah. Tapi ketika sudah berlebihan sehingga melalaikan, disitulah ada larangan. Makanya di dalam ayat tadi dibilang hubbu syahwat, cinta akan syahwat, gitu. Nah, ketika sudah cinta itu berlebihan kepada segala sesuatu, pasti dampaknya tidak baik, pasti efeknya tidak baik. Maka sebab itulah ketika mencintai harta dengan sangat mencintainya, maka pasti agamanya akan senantiasa cenderung kepada keburukan. Agama itu tidak akan bisa berjalan lurus. Maka diambil dari kata mal, yang artinya bengkok, condong atau cenderung. Al-Habib Abdul Haddad bahkan beliau berdoa, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadlin lidunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'siyati. Ya Allah, keluarkanlah dari hatiku segala kecintaan kepada dunia dan segala tempat yang mencintai makhluk secara berlebihan, yang nanti cenderung membawa diri saya kepada maksiat padamu. Jadi harta dari kata itu mailun. Nah, ciri-ciri orang yang tidak lalai dengan perhiasan yang menipu ini di dunia, Allah sendiri sudah menerangkan ciri-ciri mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak tertipu dengan perhiasan dunia. Mudah-mudahan kita masuk dalam kriteria itu, karena kriteria ini sangat jelas Allah terangkan bahwa orang yang memiliki sifat inilah mereka adalah orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Tapi kalau sifat ini tidak dimiliki, maka dipastikan bahwa orang ini saat ini sedang ditipu oleh perhiasan dunia. Apa kata Allah Ta'ala? Orang-orang yang tidak tertipu dengan perhiasan dunia, rijalun la tulhihim
tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ini yang pertama. Mereka adalah orang-orang hebat yang jual beli, bisnis, dagang tidak membuat mereka lupa mengingat Allah. Jadi kalau ada orang dagang tidak dilarang. Bahkan para nabi itu banyak pedagang, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pebisnis sukses. Istri beliau juga bahkan menjadi pengusaha tersukses di kota Makkah, Sayyidah Khadijah. Akan tetapi jual beli, bisnis, dagang tidak membuat mereka lupa mengingat Allah, karena mereka paham itu bukan tujuan. Maka ini ciri yang pertama, orang yang terselamatkan daripada tipuan perhiasan dunia. Dia selalu mengingat Allah walaupun dia sibuk di dalam bisnis. Sebaliknya, kalau ada orang dagang, bisnis ataupun kerja, pekerjaan ini menghalangi dia mengingat Allah, maka dia sedang tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi jelas ayat ini masuk kategori ayat lafzul hakiki, tidak majas, lugas jelas, tidak perlu lagi ditakwil-takwil. Kita sekali membaca faham. Itu yang pertama. Jadi dia tidak terlalaikan dengan perniagaan atau kerjaan atau jual beli. Kemudian lanjutannya, wa iqamis sholati, juga tidak lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Akhir zaman pedagang dekat masjid, tapi tidak semua ya, ada yang sholat juga ya. Husnudon saya semuanya sholat ya, tapi di tempat lain lah, bukan di sini. Itu dagang di samping masjid, ada panggilan azan, tidak sholat. Alasannya apa? Kerja cari rizki. Jadi mencari rizki tapi meninggalkan yang memberikan rizki. Yang punya rizki Allah, harusnya kamu dekati yang punya rizki, karena yang berikan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi bukan hanya di tempat-tempat biasa, bahkan mohon maaf di tanah suci itu ada yang memang dagang, niatnya dagang saja, tidak, sholatnya bukan di Masjidil Haram, sholatnya di tempat lain. Kalau yang tidak sholat, wallahu alam ya. Artinya ini perkara apa? Perkara hidayah dan taufik dari Allah. Jadi kalau kerjaan, aktivitas apapun membuat dia tidak menunaikan sholat 5 waktu, dipastikan saat itu juga dia sedang tertipu dengan kehidupan dunia. Dia tertipu dengan perhiasan dunia yang sesaat, dan pada akhirnya Allah akan biarkan dia sibuk. Mala'tu yadaihi syugla, aku biarkan dia sibuk terus-menerus sampai meninggal. Bila meninggal, yang ada penyesalan. Penyesalan tidak ada artinya setelah meninggal dunia. Kita punya amal nih, diakumulasi oleh Allah, dihitung. Dari sejak kita balik, disitulah mulai dihitung oleh Allah amal kita, sampai nanti kita meninggal dunia. Yang kedua, wa ita'iz zakah. Dia ketiga ya. Yang pertama mengingat Allah, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga menunaikan zakat. Dan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pernyataan yang diterjemahkan oleh para ulama bahwa yaqulu qaumun an hudahum dallu. Ada sekelompok orang mengatakan orang-orang yang punya sifat seperti itu sudah gak ada zaman sekarang. Atau kita sederhanakan, para wali-wali itu sudah gak ada di zaman sekarang. Dijawab oleh Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman Bulfaqih. Beliau mengatakan, kebanyakan orang mengatakan bahwa orang-orang solehin yang melaksanakan sifat-sifat yang termuat di dalam Al-Quran tadi,
itu sudah tidak ada lagi mereka. Maka dijawab oleh Al-Habib Abdurrahman bin Faqih bahwa sesungguhnya mereka itu ada banyak. Yaqulu qaumun an hudahum dallu qad adamu fi asrina wa qallu faqul lahum, katakan pada mereka, walakin jallu, orang-orang itu banyak, para wali itu banyak, di setiap zaman mereka banyak, akan tetapi apa? An antarahum a'yunul juhali, tapi mata-mata orang yang sudah hatinya diliputi oleh kecintaan kepada dunia yang berlebihan, hatinya yang sudah penuh dengan iri hati, hatinya yang sudah penuh dengan kesombongan, hatinya yang sudah dipenuhi dengan kedengkian. Orang-orang yang mulia itu dalam pandangan mata mereka, mereka tidak bisa lagi melihat karena terhalangi oleh hal itu. Makanya di ayat tersebut melanjutkan, ciri berikut mereka adalah senantiasa yakhafuna yauma tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Setiap waktu, setiap saat dia selalu berpikir masa depannya. Yang dimaksud masa depan adalah di akhirat. Al-Quran menyebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap diri dari kalian perhatikan dengan hari esok. Hari esok yang dimaksud masa depan kita bukan di dunia tapi di akhirat. Itu juga harus dipikirkan, karena nanti setelah meninggal dunia, semua yang kita tinggalkan di dunia ini tidak memberikan hasil apa-apa bagi kita di akhirat kecuali dengan prestasi amal soleh. Itu yang akan menemani kita. Maka masa depan yang sesungguhnya adalah mempersiapkan masa depan di akhirat tanpa meninggalkan juga masa depan di dunia. Itulah visi misi orang-orang beriman yang selalu bermunajat dalam doanya agar diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi sudah memberikan satu pernyataan bahwa setiap umat diberikan ujian. Likulli ummati fitnah, setiap umat diberikan ujian. Wa fitnatu hadhil ummah hubbul mal, tapi fitnah yang paling terbesar di umatku ini adalah cinta kepada harta, hubbul mal. Bahkan di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdu dinar wa dirham, celaka hamba dinar dan dirham. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba. Hamba ini hanya boleh kita jadi hamba Allah, nggak boleh jadi hamba uang, nggak boleh menjadi hamba dinar dan dirham. Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, jangan kau jadikan dunia itu ada di hati kami. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi orang yang malas bekerja untuk mencari kesuksesan dunia, tidak sama sekali. Tapi yang dilarang adalah jangan sampai kita diperbudak oleh sesuatu. Jangan sampai kita visi misi kita yang sebenarnya kehidupan yang hakiki adalah akhirat menjadi terabaikan, sehingga kita mengarah kepada sesuatu yang fana, yang sifatnya hanya sesaat. Itukah tertipu, namanya gurur. Itu yang dilarang dalam agama kita. Nah, sehingga para ulama mereka mengatakan bahwa dinar itu terdiri dari dua kata, dainun nar, utang dan neraka, kata Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar pernah mengatakan bahwa innama summiya dinar li'annahu dainun wan nar, dinamakan dengan dinar karena dia dari kata utang dan neraka. Dainun artinya utang, nar artinya neraka.
Qala ma'nahu, yang artinya adalah annahu man akhadhahu bihaqqihi fahuwa dainuh. Kalau harta tersebut, dinar ini kan simbol dari harta, dari uang, koin emas. Siapa yang mengambilnya dengan hak, dengan cara yang baik dan benar, itu menjadi hutang. Sebab apa? Sebab harta yang kita miliki ini akan ditanya oleh Allah dua hal. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapat? Itu pertanyaan pasti akan ditanyakan di hari kiamat. Dari mana kamu dapat harta ini? Pertanyaan kedua, kemana kamu habiskan harta tersebut? Berarti saat ini harta yang kita miliki ini seperti hutang yang akan ditagih oleh Allah di hari kiamat. Itu ngambilnya dengan cara yang benar, itu seperti hutang. Wa annahu man akhadhahu bighairi haqqihi falahun nar. Tapi kalau yang ngambil harta, ngambil uang itu dengan cara yang tidak benar, bertentangan dengan hukum, maka baginya neraka. Maka digabung jadi dua kata, dainar, yang kita sebut dengan dinar, dainun dan nar. Masalah yang ada di umat Islam, sana hasut kepada yang sini, kelompok sana hasut kepada kelompok yang sini, orang ini iri hati kepada orang ini. Itu masalahnya, kata Khalifah Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz yang lahir 61 Hijriah, wafat 101 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa masalahnya pasti masalah uang. Ada dai iri hati kepada dai yang lain, masalahnya uang. Pedagang iri hati ke pedagang yang lain, masalahnya uang. Jabatan yang satu dengan jabatan yang lain berebutan, masalahnya uang. Ini pangkal masalah nih. Kenapa? Hatinya cinta kepada dunia secara berlebihan. Makanya dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, inna hadhil ummata lam takhtalifu fi rabbiha wala fi nabiyiha wala fi kitabiha. Umat Islam ini tidak berselisih masalah Allah, masalah Tuhan. Nggak ada orang berkelahi masalah Tuhan. Semuanya sepakat Allah Maha Esa. Kalau dalam kajian ilmu kalam itu bukan selisih, itu namanya apa? Keluasan ilmu. Nggak ada umat Islam berkelahi gara-gara masalah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Iri hati satu dengan lainnya, saling membenci satu lain gara-gara Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Nggak ada umat Islam berkelahi gara-gara Al-Quran. Tidak ada. Tapi kata beliau, innama ikhtalafu fi dinar wa dirham. Kalau umat Islam ini berkelahi, pasti masalahnya masalah dinar dan dirham, masalah uang, dari berbagai profesi gitu. Makanya kalau ada yang iri hati kepada seseorang atau kelompok ini iri hati ke kelompok yang lain, itu bukan masalah beda pendapat, masalahnya beda pendapatan. Kalau niatnya sudah keliru, ya hasilnya seperti ini. Dipandang dakwah ini seperti market, pasar, di mana bisa mengambil keuntungan material lewat dakwah. Inilah yang merusak agama. Dan dai semacam ini yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya paling takut, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immah al-mudillin. Yang paling saya takutkan menimpa kalian adalah para imam-imam diangkat oleh masyarakat sebagai imam, sebagai dai, sebagai ulama. Ternyata mereka itu menyimpang, bisa menyimpang dari niat dakwanya, bisa menyimpang dari cara menyampaikan dakwanya, bisa menyimpang dari ilmunya. Faktornya, masalahnya adalah apa? Hubbul mal, cinta kepada harta. Nah, iri hati ini juga masalahnya ke uang juga. Ada seseorang iri hati ke orang lain karena orang lain sukses.
Suksesnya kenapa? Oh, pendapatannya besar, punya mobil dia, punya rumah dia di sini yang sakit. Makin orang yang dia hasut itu makin banyak mendapatkan nikmat, hatinya makin terganggu, jiwanya makin sakit, yang pada akhirnya dia stres dan sakit. Ini penyakit yang berbahaya. Faktornya apa? Dia menganggap hidup itu hanya di dunia. Dan ini khawatirnya masuk ke masalah akidah. Protes kepada Allah, ya Allah, seakan-akan kenapa kau berikan nikmat kepada dia, kenapa tidak saya? Akhirnya masuk ke ranah apa? Menentang Allah. Walau wa kaifa wa lima ya'tarid 'ala Allahi alladzi khalaq. Dia mengatakan kenapa begini, kenapa begitu, harusnya saya, kenapa dia yang sukses, kenapa dia seperti ini, kenapa saya tidak. Secara tidak langsung dia sedang memprotes Allah. Masuk ke masalah akidah. Nah, maka ini harus hati-hati ikhwanul muslimin. Kita hidup sementara, jangan terlalu ambisius di dunia. Terima, orang lain punya kelebihan, terima, orang lain punya nikmat, doakan, tambah sukses. Kita lebih senang orang semua itu hidupnya sukses semuanya. Itu hati seperti lautan. Tapi kalau tidak senang melihat ada orang lain sukses, senang, berarti ada penyakit di hati kita, dan ini wajib dibersihkan. Siapapun dia, mau atas nama ulama, pejabat, atau apapun, kalau semacam ini yang ada di hatinya, maka orang semacam ini dia tidak akan selamat ketika meninggal dunia. Karena Allah Ta'ala mengatakan yang selamat biqalbin salim, orang yang membawa hati yang selamat. Nah itu. Kemudian juga yang harus diperhatikan, fitnah di zaman kita juga luar biasa. Sekarang pinjaman online bertebaran di handphone kita, ya. Orang gampang sekali minjam uang sekarang, ya. Semuanya itu berbunga, itu semuanya riba, hukumnya haram. Bib sedikit hanya 1%, haram 1%. Mau 1%, mau 2%, semua yang lebih dari pinjaman uang dinamakan riba. Kecuali tukar uang beda uang, rupiah ke dolar, nah itu boleh. Tapi kalau rupiah diganti dengan rupiah kemudian ada lebih, namanya riba. Ini sekarang bertebaran di media sosial, di handphone kita. Dan kemudian juga istri dengan suami harus saling memahami. Ada struk pendapatan suami tidak sesuai dengan struk belanja istri, tidak berimbang, ya. Jadi struk pendapatan suami 3 juta, struk belanja istri 10 juta, akhirnya suami struk. Ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Agama kita mengatur, kalau mau beli sesuatu sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan, jangan ikut keinginan. Demi Allah, keinginan manusia gak akan habis kalau kita ikutin. Sampai kita masuk ke tanah baru selesai. Itu Nabi sudah luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW sudah menerangkan semuanya. Laukana li ibni Adam wadiyani minadz zahab, kalau seandainya seorang manusia memiliki sertifikat tambang emas 2 gunung, 2 lembah, dia sudah punya itu, pasti dia cari yang tambang ketiga. Sudah dapat tambang emas yang ketiga, dia cari tambang yang keempat. Begitu terus menerus sampai kapan? Hatta yamla, hingga penuh perutnya dengan turab, kata Nabi, dengan tanah. Artinya apa? Sampai dia wafat baru selesai. Jadi kalau mau membeli sesuatu, lihat 2 hal, kemampuan, keuangan. Jangan pakai gengsi-gengsi lah. Hidup apa adanya, nikmati yang ada. Kalau punya lebih, silakan beli. Dan beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ini yang menjadi susah, belinya karena keinginan, bukan kebutuhan. Karena gengsi juga kadang-kadang. Akhirnya utang sana sini, masuk akhirnya kepada yang haram. Setan bisikin, pinjam saja dia, bunganya kecil kok itu. Nah, dipinjam, gak lama lagi pinjam lagi, akhirnya numpuk ini bunga. Akhirnya susah dia, gak bisa bayar hutang, hidupnya tidak enak. Gak enak orang hidup ditagih-tagih hutang. Manusia yang paling bahagia di zaman sekarang ini manusia yang hidup tanpa ada hutang. Mau punya rumah
mewah, mobil mewah, tapi masih hutang, mendingan sepeda, bayar lunas. Kenapa? Terlilit hutang, gak enak. Itu sampai Nabi ijazahkan doa tuh, Ghahrul Rijal, minta perlindungan dari penagih hutang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita mendahulukan keinginan bukan kebutuhan untuk membelikan sesuatu. Makanya ada satu nasihat singkat dari seorang sufi namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Uridu an la urid. Aku ingin untuk tidak ingin. Aku ingin untuk tidak ingin. Itu orang paling kaya. Kenapa? Karena dia gak butuh apapun. Ketika ada keinginan, dia mengatakan saya tidak ingin. Ini mendidik nafsu, karena keinginan itu sumbernya dari syahwat, dari nafsu. Ya, tujuannya apa? Menjerumuskan kita kepada hal yang haram nantinya. Tuh. Kemudian kalau berbicara uang, kalau orang sudah hubbul mal, udah gak bicara agama lagi, apalagi madhab. Tuh. Ada filosof Prancis, Voltaire namanya, ya, Voltaire atau siapa itu namanya. Ini kan mengatakan itu, when it is a question of money, everybody is the same religion, is of the same religion. Artinya apa? Kalau berbicara uang, semua manusia beragama sama. Kalau sudah bicara uang, nggak ada ini agama ini, apalagi madhab ini, madhab ini. Kenapa? Agama sudah disampingkan. Ini ucapan seorang filosof Perancis yang memang sesuai juga dengan apa yang diterangkan oleh para ulama. Ketika berbicara tentang uang, maka semua manusia menganut agama yang sama. Apalagi madhab. Yang ini membenci madhab yang di sana, caci maki terus. Pas dipanggil ada proyek ini, proyek berapa miliar, oh iya datang dia. Itu. Padahal awalnya dia benci nih sama orang ini, karena beda madhab dalam agama Islam lah. Itu kita ada proyek 20 miliar, oh sudah, ini mazhab nanti dulu deh. Ini dulu. Begitu juga agama. Ini non-muslim, ini Islam. Ketika diajak ada proyek, dia bilang nanti hadir ya, ada acara penyembahan kepada ritual ke Tuhan. Oh sudah, tidak apa-apa, itu betul sudah. Yang penting tanda tangan dulu nih. Nah, itu belakangan. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah menjadikan kecintaan terhadap dunia yang sangat berlebihan. Akhirnya apa? Terhalangi oleh kebenaran. Betul kata Ibnu Arabi tadi, bahwa orang kalau sudah hatinya mencintai dunia dan harta berlebihan, pasti agamanya tidak bisa lurus, akan selalu bengkok. Mailun, bengkok kanan atau kiri, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Nah, maka doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yaitu agar meminta agar Allah Ta'ala jadikan di hati kita ini sifat zuhud. Itu sifat yang paling mulia. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah cinta kepadamu. Dan zuhudlah apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Zuhud bukan berarti meninggalkan segala sesuatu, bukan. Tapi zuhud tidak menjadi budak atas segala sesuatu. Tidak menjadi budak atas segala sesuatu. Kita hanya menjadi budaknya Allah, budaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan pembukaan majelis ini bisa memberikan kebaikan dan keberkahan, dan semua diberikan sehat wal afiah, bisa istiqomah dalam taat wal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shaqiyya wa mahruma. Allahumma nadzir qulubana an ta'alluqi biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.